Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti dari kelas PAIM. Saya akan menjelaskan tentang materi peran media ICT dalam pembelajaran PAI di era pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep Informatika and Communication Technology atau ICT tersebut, atau media ICT. Informasi dan Communication Technology ICT jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT adalah segala sesuatu yang berbentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim informasi dalam bentuk elektronik dengan perangkat keras yang disebut dengan hardware, yaitu berupa komputer atau laptop, dan perangkat lunak berupa software yang berupa lembar kerja. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI dengan media ICT. Dari kondisi seperti saat ini dengan sistem pembelajaran dengan menggunakan media atau media ICT itu sangat dibutuhkan karena saat ini kita tidak dapat bertatap muka antara peserta didik dan pendidik. Jadi materi yang disampaikan itu dengan menggunakan media, menggunakan ICT itu, yaitu teknologi berupa apa saja, berupa WhatsApp, berupa learning, Google Classroom, dan lain sebagainya, supaya materi yang disampaikan itu tersampaikan kepada peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh media dalam media ICT tersebut dalam pembelajaran PAI di era pandemi COVID-19. Proses pembelajaran atau belajar mengajar pasti memiliki beberapa faktor yang sangat berpengaruh, antara lain seperti tujuan pendidikan siswa, sarana prasarana, dan lingkungan. Semua faktor tersebut sangat menentukan berhasil tidaknya antara interaksi belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajaran di era pandemi seperti saat ini. Tidak semua media atau media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan PAI ini dengan menggunakan ICT pasti tidak semuanya lancar, pasti ada pengaruhnya, yaitu yang pertama yaitu akomodasi siswa yang lamban menerima materi yang diajarkan oleh pendidik, karena seperti menggunakan ICT itu tidak semua pengajar itu mungkin hanya memberikan materi saja, tidak memberikan penjelasan. Yang memberikan penjelasan, tetapi tidak semua, yang mengakibatkan peserta didik itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Novita Wulandari, berasal dari kelas PAIM PAIN Ponorogo semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pergeseran paradigma pembelajaran di era pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pergeseran paradigma pendidikan di masa COVID-19. Transformasi pembelajaran dan sinergi antar pendidikan tinggi diyakini dapat menjadi salah satu kunci lembaga pendidikan untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Penggunaan virtual learning dalam proses pembelajaran jarak jauh diyakini memberikan kemudahan belajar, menjadikan sarana untuk dapat berkomunikasi secara langsung via dunia maya dan menghindari kontak fisik agar mencegah penularan COVID-19.
Demi mengurangi persebaran virus COVID-19, pemerintah telah membuat kebijakan yakni physical distancing yang diantaranya berupa membuat kebijakan khusus para peserta didik dimulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Dan di sini pendidik atau guru, dosen, siswa, mahasiswa, serta orang tua berinteraksi melalui teknologi. Kebijakan ini menjadi hal yang tentu membuat para pendidik untuk gencar melatih dan membiasakan diri terhadap perubahan yang akan terjadi. Cepatnya penyebaran virus ini dan korban positif yang semakin meningkat membuat Presiden Joko Widodo menetapkan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Beberapa aturan dan kebijakan terus dilakukan untuk menekan penyebaran dan memutus mata rantai virus ini. Salah satunya yaitu dengan memberlakukan kebijakan social distancing atau jarak sosial agar masyarakat menjaga jarak fisik untuk melindungi diri dari penyebaran virus tersebut. Aktivitas pembelajaran di sekolah dan universitas di seluruh Indonesia dihentikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama penghentian aktivitas pendidikan di sekolah dan universitas khususnya. Ketika kegiatan di sekolah diliburkan, bukan berarti aktivitas belajar itu tidak dilakukan. Mendikbud dengan tegas menyatakan bahwa ruang aktivitas belajar dipindahkan dari sekolah ke rumah sehingga proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasanya. Salah satu cara dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran daring atau via online. Pembelajaran daring memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran di mana dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau mahasiswa dalam cakupan yang luas. Dan yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Aktivitas belajar mahasiswa dengan pembelajaran daring atau online dapat membuat mahasiswa tidak merasa bosan, semakin tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah dampak yang terjadi pergeseran pendidikan di masa COVID-19. Yang pertama, pembelajaran daring masih membingungkan peserta didik. Di sini terdapat satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini, yaitu implementasi dari pembelajaran. Baru-baru ini banyak peserta didik yang mengeluhkan tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup sehingga mereka agak kewalahan dalam mengikuti proses pembelajarannya. Bahkan aplikasi WhatsApp, e-learning, dan juga Zoom masih membingungkan. Perkuliahan daring yang membutuhkan adaptasi dan usaha agar dapat berjalan lancar. Selain itu dibutuhkan usaha untuk memahami materi yang biasanya disampaikan secara lisan menjadi tulisan dan video atau live streaming. Yang kedua adalah peserta didik menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Meskipun pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dilaksanakan, namun guru dan dosen tetap harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dari pembelajaran yang dilaksanakannya, karena pembelajaran tanpa rencana yang matang akan menyulitkan pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah penumpukan informasi atau konsep pada peserta didik yang kurang bermanfaat. Di sini tidak dapat disangkal bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun bukan terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh peserta didik. Pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah. Untuk itu, yang terpenting adalah proses terjadinya belajar yang bermakna dan proses berpikir. Yang keempat adalah mahasiswa mengalami stres. Stres yang dialami peserta didik akibat wabah COVID-19 ini dipengaruhi oleh munculnya rasa takut akan tertular COVID-19, kekhawatiran saat pergi ke rumah, kebosanan dan saat melakukan kegiatan yang berlangsung, dan kesulitan memahami materi saat perkuliahan daring. Keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar serta kecemasan tertular virus COVID-19 yang ditunjukkan memberikan gambaran bahwa wabah ini menimbulkan stres tersendiri bagi mahasiswa. Yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan literasi bahasa.
Di sini, pembelajaran daring memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan literasi bahasa peserta didik, di mana pembelajaran daring mempunyai banyak keuntungan bagi para peserta didik. Di antaranya, dapat menciptakan komunikasi pembelajaran efisien, waktu dan biaya pembelajaran, dan bahan belajar dapat diakses kapan saja dengan kecanggihan teknologi pembelajaran daring. Peserta didik dapat dianggap memiliki literasi apabila mereka memiliki kemampuan dasar berbahasa, yaitu membaca dan menulis. Untuk sumber baca dan tulis di era sekarang tidak dapat dilepaskan dari jaringan internet melalui smartphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Penggunaan daring yang dapat meningkatkan kemampuan membaca menghasilkan persepsi yang positif membaca, mendorong diskusi kelas, dan mengembangkan keterampilan membaca dan berpikir kritis. Di sisi lain, kompetensi sistem dan teknis belum mendukung sepenuhnya untuk itu, dikarenakan selama ini pembelajaran dilaksanakan oleh guru dan dosen terbiasa dengan pola lama dengan teacher center. Pembelajaran daring baru sampai pada wacana sebagai perangkat teknis, belum mengarah pada media pengubah cara berpikir dan bertindak sebagai paradigma pembelajaran berbasis student center untuk menjadikan siswa kreatif, inovatif yang menghasilkan karya. Wawasan pembentukan siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.